salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita ketemu lagi di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis bersama saya, Hira Presti sebagai dosen pengampu. Di mata kuliah ini, kita sudah masuk ke pertemuan terakhir sebelum UTS, di mana kita akan mempelajari mengenai aspek manajemen. Ini materi yang sangat singkat. Ada 4 hal yang akan kita pelajari, yaitu pengertian manajemen. Nanti saya akan mengulas lagi, cuma nge-recall biar ingat seperti apa pengertian manajemen. Kemudian fungsi-fungsi manajemen. Kemudian yang ketiga, manajemen proyek itu seperti apa langkah-langkahnya dan bagaimana aspek manajemen ini berimplikasi pada studi kelayakan bisnis. Oke, langsung aja kita mulai dari pengertian manajemen. Kalau kita simpulkan di sini, pengertian manajemen yang saya maksud adalah sebuah efisiensi dan juga keefektivitasan. Nah, kunci keberhasilan sebuah bisnis itu terletak pada manajemen yang efektif dan juga efisien. Ini adalah gambar yang saya kutip dari Stephen Robbins. Nah, di mana dia menjabarkan sebuah efisiensi dan effectiveness yang sangat mudah untuk kita pahami. Jadi kalau kita lihat di panah ini, efisiensi itu berhubungan dengan tujuan atau ends. Nah, dikatakan efektif itu, maksud saya efektivitas, sorry. Jadi, effectiveness itu berhubungan dengan tujuan atau ends. Nah, dikatakan efektif itu bila tingkat pencapaian tujuannya tinggi atau high attainment. Jadi, effectiveness itu berhubungan dengan tujuan atau ends atau goal attainment, dan dikatakan efektif apabila dia mendapatkan high attainment. Nah, dan sebaliknya dikatakan efisien itu bila penggunaan sumber dayanya itu rendah, atau efisiensi ini berhubungan dengan means atau cara. Nah, dikatakan dia itu efisien apabila sumber dayanya yang digunakan itu rendah atau sumber daya residunya rendah, low waste. Nah, di sini mudah untuk dihafalkan bahwa low resource waste itu adalah high efisiensi dan high goal attainment itu adalah high effectiveness. Nah, ketika kita menjalankan sebuah proyek bisnis di dalam studi kelayakan bisnis ini, kita harus benar-benar memperhatikan ini. Apakah bisnis saya ini sudah menerapkan efektivitas dan juga efisiensi? Apakah sudah mencapai tujuannya yang setinggi-tingginya dan sudah menggunakan sumber daya yang serendah-rendahnya? Itu kuncinya. Sudah mulai ingat? Ini tentunya sudah sering kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya. Mungkin ada mata kuliah yang sudah pernah menjelaskan ini, saya hanya merecall saja. Nah, kemudian fungsi-fungsi manajemen. Kita ketahui bahwa fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, kemudian actuating atau leading, dan juga controlling. Nah, di sini saya mengambil dari Stephen B. Robbins. Kalau gambar ini saya ambil dari James L. Gibson. Nah, di mana managers itu akan melakukan fungsi planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Nah, itu dilakukan untuk melihat ditujukan kepada sebuah individual atau grup atau sebuah organisasi yang tujuannya adalah untuk mencapai keefektifan sebuah individu itu, keefektifan sebuah grup itu, atau keefektifan sebuah organisasi itu. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan di akhir itu, keefektifan itu harus memerlukan planning, organizing, actuating, dan controlling. Makanya ada panah balik kan ini, ada panah balik ke arah sini. Jadi untuk mencapai tujuan-tujuan ini, kita kembali lagi bahwa itu berpengaruh dari bagaimana planning, organizing, actuating, dan controlling dilakukan. Saya cuma sekedar mengulas aja. Planning atau perencanaan ini adalah proses untuk menentukan arah dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di proses ini
kita harus menentukan tentang apa yang harus kita lakuin, kapan dan gimana caranya melakukan dan pelaksanaannya seperti apa. Itu di planning. Kemudian organizing atau pengorganisasian. Ini adalah proses mengelompokkan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dapat ditata dengan jelas antara tugasnya apa, wewenangnya apa, tanggung jawabnya apa, kemudian hubungan kerjanya bagaimana, hubungan antar bidang kerjanya seperti apa. Nah, itu adalah proses pengorganisasian atau organizing. Dan yang ketiga adalah actuating atau leading atau pengendalian. Nah, ini adalah fungsi manajemen yang melibatkan orang-orang untuk bekerja dalam rangka mencapai tujuan organisasinya. Nah, dalam menjalankan organisasi ini, sebuah pimpinan atau sebuah manajer itu harus bisa bagaimana menggerakkan para karyawan-karyawannya untuk mengerjakan pekerjaan yang udah ditentukan. Ini adalah pengendalian atau leading. Dan yang terakhir adalah controlling, pengawasan, di mana proses untuk mengukur atau menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana atau belum. Nah, kalau ini sudah dijalankan, tentunya fungsi-fungsi manajemen berarti sudah bisa dikatakan berhasil atau sudah mencapai tujuannya. Nah, tentunya planning, organizing, leading atau actuating dan controlling ini ditujukan, sekali lagi ditujukan kepada masing-masing individu, masing-masing grup atau divisi dari sebuah organisasi itu, dan lebih lebar lagi ditujukan kepada seluruh organisasi atau seluruh perusahaan, dan tujuannya adalah untuk mencapai keefektifan dari masing-masing komponen tersebut. Oke, sudah mulai ingat apa itu manajemen, apa itu fungsi-fungsi manajemen. Lalu bagaimana jika ini dikaitkan pada manajemen proyek? Sama aja. Jadi langkah-langkahnya pun sama. Langkah-langkahnya yang dilakukan dalam manajemen proyek itu tidak jauh dengan manajemen seperti yang kita pelajari biasanya. Nah, di manajemen proyek, pertama kita melakukan perencanaan proyek. Nah, perencanaan proyek di sini kita mungkin bisa menggunakan kata planning yang tadi. Nah, perencanaan proyek adalah penggambaran pelaksanaan sebuah proyeknya seperti apa, serta dianalisis rencana kerja yang meliputi misalnya jenis pekerjaannya atau aktivitasnya, waktu penyelesaiannya, ini akan berjalan seberapa lama, kemudian tenaga pelaksananya berapa banyak, peralatan apa yang digunakan dan anggarannya berapa. Nah, manajemen proyek ini bisa diterapkan dengan dua tahap. Jadi tahap sebelum melakukan sebuah proyek bisnis atau setelah melakukan bukan setelah, tapi ketika proyek bisnisnya berjalan. Jadi pertama kita bikin dulu manajemen proyek untuk mengimplementasikan sebuah proyek bisnisnya, untuk membuat sebuah proyek bisnisnya. Nah, ketika proyek bisnisnya udah jadi, baru bikin manajemen proyek lagi yang berkaitan dengan bagaimana proyek tersebut berjalan. Nah, intinya sama aja, cuman beda timingnya. Kemudian mungkin lebih rumit, beberapa pekerjaan yang berbeda. Nah, di sini di perencanaan proyek ini biasanya kita menggunakan banyak bantuan teknik, kayak misalkan pakai bagan Gantt. Pasti udah sering dengar kan ya yang tabel-tabel panjang itu. Nah, itu kayak timeline di mana misalkan pekerjaan A itu dilakukan sampai bulan keberapa, pekerjaan B dilakukan sampai dimulai dari bulan keberapa dan sampai berapa, pekerjaan C sampai berapa. Nanti jadi kita tahu timelinenya, oh seperti ini. Nggak cuma bagian Gantt, tapi kita bisa menggunakan cara-cara yang lain. Kita bisa pakai PERT yang biasa sering dipakai, atau juga bisa menggunakan CPM atau Critical Path Method, dan masih banyak metode-metode lain yang bisa dilakukan dalam melakukan perencanaan proyek ini. Pada intinya adalah tetap yaitu bagaimana kita bisa melihat atau menggambarkan sebuah pelaksanaan proyek dengan mudah. Jadi bagian-bagian itu hanya memudahkan kita untuk melihat. Seenggaknya 1 detik itu kita bisa udah lihat, oh ternyata ini masih belum selesai, oh ternyata ini pekerjaan A harus diselesaikan 2 bulan lagi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah penjadwalan proyek. Nah, penjadwalan proyek ini menentukan aktivitas-aktivitas proyek dalam urutan waktu tertentu di mana mereka harus dimunculkan. Jadi jadwal proyek ini
kita juga bisa menggunakan pendekatan yang sama, menggunakan bagan GAN sama kayak di perencanaan proyek, atau menggunakan bagan-bagan yang lain. Tapi yang paling unggul memang bagan GAN karena bagan GAN ini sangat mudah untuk diterapkan. Jadi di situ kita bisa menunjukkan satuan waktunya, kemudian kita juga bisa menunjukkan aktivitas apa yang akan dilakukan dengan mudah. Dan yang terakhir adalah pengawasan proyek. Nah, pengawasan proyek ini sangat penting untuk menjaga proyek selesai tepat pada waktunya. Nah, ini adalah meliputi monitoring terhadap sumber daya, kemudian kita juga bisa memonitoring bagaimana biayanya, kualitasnya, dan anggarannya apakah sudah sesuai, apakah over budget atau tidak. Ini adalah manajemen proyek yang perlu diperhatikan, yaitu adalah perencanaannya, penjadwalannya, dan juga pengawasannya. Jadi, bagaimana implikasi aspek manajemen terhadap studi kelayakan bisnis? Kita bisa mendefinisikan dengan mudah di mana feasibility study atau studi kelayakan bisnis ini berkaitan erat dengan manajemen dalam hal planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Jadi studi kelayakan bisnis juga memerlukan sebuah aspek manajemen untuk perencanaannya, pengorganisasiannya, pelaksanaannya, dan juga pengawasannya. Jadi kita tidak boleh melupakan fungsi-fungsi manajemen setiap kali kita melakukan studi kelayakan bisnis. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan ke-7 aspek manajemen. Sampai ketemu di semester depan. Bukan semester depan ya, setelah UTS. Nanti saya akan menjelaskan apa saja kisi-kisi dari UTS-nya. Kemudian semoga lancar UTS-nya dan juga semoga mendapatkan hasil yang sesuai dengan effort Anda masing-masing. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.